Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Miss Airani di forum bimbingan konseling. Tahukah kamu bimbingan konseling itu apa? Ada yang sudah pernah dengar bimbingan konseling? Atau kalian mendengar guru BK? Ya, ada yang sudah tahu? Ya, kalau belum tahu, mari kita sama-sama simak yang berikut ini. Bimbingan konseling adalah satu bentuk layanan dari guru BK yang diberikan kepada siswanya dalam rangka supaya mereka dapat menemukan identitas pribadinya, mengenal lingkungannya, mengenal masa depannya, dan pada akhirnya siswa akan nyaman belajar di sekolah dan meraih prestasi secara optimal. Apa saja sih bidang layanan yang diberikan oleh guru BK? Ya, jadi perlu kalian ketahui kalau guru BK bukan hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah, tanda kutip gitu. Tapi ternyata guru BK ini memberikan 4 bidang layanan kepada siswanya. Yang pertama ada bidang pribadi, yang kedua bidang layanan sosial, yang ketiga bidang layanan belajar, yang keempat ada bidang layanan karir. Nah, kalian semua para siswa-siswi boleh mengkonsultasikan atau mengkonselingkan masalah-masalah pribadi kalian, sosial kalian, belajar kalian, atau kalian ingin tahu rencana masa depan kalian, kalian bisa konselingkan dengan Miss Guru BK. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam bidang layanan pribadi? Kita simak ya. Bidang layanan pribadi ya, misalkan kalian bagaimana menjadi pribadi yang mandiri. Tentunya khususnya kalian yang baru bergabung di pesantren ya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan kalian yang nanti akan berbeda ketika kalian sudah masuk di pesantren. Contohnya kalian harus bangun pagi ya, mengikuti kegiatan pesantren ya, harus sholat malam, terus kalian harus siap-siap untuk sholat subuh. Terus habis sholat subuh kalian harus hafalan, harus belajar kitab. Setelah itu kalian siap-siap belajar ke sekolah ya, untuk belajar di sekolah. Setelah belajar di sekolah selesai, kalian harus ikuti lagi kegiatan pesantren, belajar, persiapan untuk pelajaran sekolah besok, dan endingnya kalian akan istirahat tidur ya, dengan sederet rangkaian jadwal yang sudah tertata. Nah, di sini bila mana kalian itu belum bisa disiplin ya, belum bisa mengatur waktu dengan baik, ini kalian akan mendapatkan banyak masalah ya, seperti kalian belum bisa mengatur waktu ya. Kalau belum bisa mengatur waktu, ini sangat mengganggu, atau nanti jadwal yang berikutnya itu akan kacau. Nah, di sini nanti guru BK akan membimbing kalian bagaimana cara mengatur waktu, sehingga dari mulai bangun tidur dengan segudang banyak aktivitas ya, baik yang di pesantren maupun di sekolah, akhirnya kalian sampai tertidur kembali. Yaitu salah satu contoh saja bidang pribadi. Harapannya dengan bidang pribadi ini kalian bisa menjadi pribadi yang percaya diri, punya disiplin yang bagus, punya sopan santun yang baik terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua,
Nah, di situ dan akhirnya akan tumbuh rasa tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawab kalian tentunya bukan terhadap diri sendiri juga, tapi ada tanggung jawab terhadap seperti kepada orang tua, ya, tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Yang utama adalah bagaimana pertanggungjawaban kalian kelak di akhirat sama tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hanya satu dari sekian contoh saja dari bidang pribadi. Oke. Yang berikutnya adalah bidang sosial. Ya, bidang sosial. Pernah dengar kan kata sosial? Ya, berarti sosial itu hubungan, ya. Hubungan antara satu, ya, boleh dikatakan dengan dua, tiga, dan seterusnya. Ya, kita itu harus berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, di sini bidang sosial itu biasanya guru BK memberikan pelayanan tentang bagaimana supaya pertemanan kalian dengan teman sebaya, ya, itu menjadi nyaman, ya, menjadi nyaman. Terus kalian juga tidak ada istilahnya masalah-masalah gitu dengan pertemanan, ya. Maaf ya, sebelumnya menjelaskan dulu kalau masa remaja itu biasanya pertemanannya tuh cocok-cocokan. Kadang dikatakan istilahnya peer group, ya. Peer group tuh apa? Bertemannya tuh senang berkelompok, ya, dengan kesamaan tertentu. Misalkan kalian bertemannya dengan satu teman yang satu visi, misalkan, visi keren banget, ya, ya, satu kesamaan kesukaan, ya, misalkan saya mah sukanya berteman dengan teman-teman saya yang suka dengan gambar Hello Kitty, misalkan, ya, ada ada. Nah, terus misalkan kali pertemanannya dengan teman-teman saya yang suka pelajaran, misalkan pelajaran bahasa. Nah, jadi komunitasnya itu, ya, kelompok bermainnya itu, dia kalau lagi ngumpul itu misalkan dengan bahasa Arabnya gitu, ya, dia selalu menggunakan bahasa Arab, nggak peduli mau salah mau benar, pokoknya kelompoknya itu terbentuk karena sama-sama suka bahasa Arab, ya, seperti itu. Nah, itu pertemanan di remaja gitu, ya. Jadi di sini kadang ada siswa atau siswi yang kesulitan bergabung dengan teman-temannya karena dia nggak punya kesamaan dengan teman-temannya. Nah, apabila ini tidak segera ditangani, dia nanti akan merasa tidak nyaman berteman dengan teman sebayanya, ya, karena menganggap temannya itu nggak asik gitu, ya, karena dia nggak semodel temannya yang suka bahasa Arab misalkan, ya. Nah, disinilah nanti guru BK akan memberikan pelayanan bimbingan kepada siswa-siswinya yang sulit berteman dengan teman sebayanya. Ya, kenapa sih belum bisa berteman? Nah, di samping itu, contoh bidang sosial yang lainnya, bagaimana kalian cara mekanisme pertahanan diri kalian supaya kalian tidak mudah dibullying. Pernah dengar bullying? Iya, karena masalah remaja itu biasanya banyak sekali, ya. Alasannya tuh saya nggak nyaman di sekolah karena gara-gara dibullying sama si A, ya. Kadang mereka nggak tahu bullying itu apa. Nah, nanti guru BK akan memberikan materi tentang bullying. Penasaran dengan bullying? Oke, tunggu ya, nanti guru BK akan menyampaikan tentang bullying itu apa. Saat ini, ya, ini hanya menyampaikan saja bagaimana pertemanan, salah satu bidang layanan sosial, ya, pertemanan yang nyaman dengan teman. Nanti semuanya ada materinya. Oke, kita bahas di sesi BK berikutnya. Oke, ini hanya gambaran besar saja dari contoh bidang layanan sosial. Oke, baik, berikutnya adalah bidang layanan belajar. Ya,
belajar. Mungkin selama ini tidak sedikit ya siswa-siswi yang belum tahu nih gaya belajar saya nih apa gitu. Nah, kenapa sih Miss kok saya kayaknya kalau duduk di depan tuh ngantuk terus ya. Terus Miss kenapa sih saya kayaknya kalau di belakang itu lebih nyaman dibandingkan saya duduk di depan. Ya, ini akan bermasalah ketika tidak tahu ada apa dengan ketidaknyamanan saya dari sisi tempat duduk. Nah, disinilah nanti guru BK akan menyampaikan materi tentang gaya belajar ya, supaya cara belajar kalian efektif ya. Dan ini juga akan dipengaruhi oleh dominasi kalian otak kanan atau otak kiri ya. Tahukah kalian gaya belajar itu ada berapa? Ada yang tahu? Ya, tuh ada yang tahu tuh. Gaya belajar itu ada 3. Ya, ada gaya belajar visual. Visual itu berarti menggunakan apa? Penglihatan. Terus ada gaya belajar audio. Audio, pendengar audio. Berarti audio itu apa ya? Pendengaran. Jadi menggunakan kekuatan telinganya ya untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Miss dan Mister atau Ustadz Ustazah ya, dengan kekuatan pendengarannya. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik ya. Kinestetik ini gaya belajar yang memerlukan sentuhan lebih. Maksudnya sentuhan lebih itu apa ya Miss? Harus sentuh gitu? Bukan. Jadi gaya belajarnya ini selalu didekatkan oleh gurunya. Oke, ya ini adalah bentuk bidang belajar. Nanti untuk lebih lanjut ya, kita dapat bertemu di sesi BK berikutnya pada bidang layanan belajar. Insya Allah nanti ada materinya. Oke. Baik, yang berikutnya yang keempat apa? Bidang layanan karir. Nah, disinilah nanti guru BK akan membimbing siswa-siswinya untuk misalkan kelanjutan studinya. Ya, misalkan contoh dari SLTP nanti mau ke SLTA gitu ya. Dari SLTA mau ke perguruan tinggi ya. Di sini tugas guru BK membimbing siswa-siswinya untuk ke kelanjutan studinya. Di samping itu juga nanti guru BK akan memberikan gambaran ya atau materi tentang bagaimana sih profesi yang tepat di masa yang akan datang. Kira-kira 10 tahun yang akan datang itu profesi apa ya Miss yang pas, yang cocok, yang masih kalau bahasanya itu masih keren gitu loh, dengan penghasilannya yang bagus gitu ya, menjanjikan gitu. Nah, di sini juga nanti akan ada berkaitan dengan bagaimana kalian dalam memilih seperti jurusan ya. Ya, ini nanti guru BK yang akan membimbing ya. Nah, terus bagaimana juga kalian untuk memilih profesi di masa yang akan datang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Nah, di sini kadang saya tulis minatnya misalkan di bidang sosial. Saya suka dengan pekerjaan-pekerjaan seperti misalkan kayak penyuluh gitu ya. Terus kayak misalkan saya menyampaikan sebuah materi di depan umum gitu ya. Saya suka banget tuh Miss, kira-kira pas nggak dengan minat dan bakat saya. Nah, di sini nanti guru BK yang akan membimbing kalian, kira-kira pas nggak ini dengan bakat dan minat kalian. Tentunya
bakat dan minat ini ada tesnya ya, ada tes minat bakat yang dilakukan oleh psikolog ya, biasanya psikolog yang membuka tes minat dan bakat ya, itu yang lebih valid ya, seperti itu. Nanti akan dibimbing ya, ini bekerja sama dengan guru BK ya, untuk arahannya itu karir atau profesi yang tepat untuk siswa-siswi di masa yang akan datang ya. Di sini guru BK tugasnya dalam bidang karir untuk menghantarkan kalian ya dalam bidang karir kalian. Oke, baik, sampai di sini dulu ya untuk pengenalan bidang layanan BK ya. Sampai ketemu lagi di forum BK pada sesi berikutnya. Apabila kalian ada yang mau dikonselingkan secara pribadi atau kalian secara berkelompok, kalian boleh langsung buat janji dengan Miss ya, mengkonselingkan apa yang ingin kalian ketahui, apa yang ingin kalian pahami dari 4 bidang layanan ini. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Oke. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum.